Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil listrik, motor listrik lagi in sekarang. Semua pada berebutan untuk memilikinya. Namun, apakah ini sudah masanya di Indonesia? Apakah sudah siap Indonesia menerima kendaraan listrik? Kita akan bahas di video ini. Ini saya membaca di Kaskus ya, tentang mobil listrik itu apakah benar-benar ramah lingkungan untuk di negara kita, dan mungkin juga untuk di dunia ya. Apakah sudah benar-benar ramah lingkungan? Ikuti terus. Sama dengan negara-negara lainnya, belakangan ini pemerintah Indonesia kembali gencar menyuarakan tentang penggunaan kendaraan listrik, teknologi yang ramah lingkungan. Menjadi alasan pemerintah agar warganya beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar BBM itu ya, ke bahan bakar listrik. Namun pertanyaannya, apakah benar kendaraan listrik ini menjadi kendaraan yang ramah lingkungan dan siap di Indonesia? Kendaraan listrik sendiri adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai penggeraknya. Artinya, jika kedepannya keberadaan kendaraan listrik semakin banyak di Indonesia, maka semakin banyak pula pasokan listrik yang dibutuhkan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan aktivitas pertambangan yang beresiko merusak alam. Mengingat sumber pembangkit listrik di negara kita ini 80%-nya adalah menggunakan bahan fosil. Belum lagi penggunaan baterai yang mungkin harus diganti dalam jangka waktu tertentu, sedangkan baterai mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan. Lalu bagaimana jika pemakaian kendaraan listrik belum memahami hal tersebut dan membuang baterai secara sembarangan? Bubiak. Sementara dari segi kesiapan infrastruktur, Indonesia sendiri sepertinya belum siap karena stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya yang belum memadai. Dari target 180 stasiun pengisian kendaraan listrik yang rencananya akan didirikan di Indonesia pada tahun 2020 lalu, baru terrealisasi sekitar 62 yang tersebar dari beberapa wilayah. Hal itu tentu jauh dari kata cukup. Jadi dari 180 ke 62. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan tentang pemakaian kendaraan listrik di Indonesia, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah memperbanyak pembangkit listrik terbarukan daripada fosil. Jangan sampai niat untuk mengurangi populasi udara dengan pemakaian kendaraan listrik justru menimbulkan kerusakan alam yang diakibatkan oleh pemakaian kendaraan listrik itu sendiri. Pemerintah juga harus menyiapkan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik yang memadai agar tidak terjadi antrean panjang saat hendak mengisi baterai. Secara saya orang awam ya, aku membayangkan seandainya ngantri ngisi listrik ngecas gitu kan ya, kali jejer-jejer mobilnya banyak sekali ya. Entahlah, monggo Pak pemerintah dipikirkan. Satu lagi poin yang tidak boleh dilupakan tentang kemana limbah baterai kendaraan listrik itu akan dibuang jika sudah tak layak pakai. Kita perlu ada edukasi dan regulasi yang jelas terkait hal ini agar limbah baterai yang dapat mencemari lingkungan tidak dibuang secara sembarangan. Dengan begitu, kendaraan listrik benar-benar bisa menjadi kendaraan ramah lingkungan dari segala sisi. Maka jika ditanya apakah ini penggunaan kendaraan listrik siap di Indonesia, jawabnya belum tentu. Masih ada banyak hal lagi yang harus diperbaiki dan juga dipertimbangkan. Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di komentar
apakah kita benar-benar siap menggunakan kendaraan listrik atau belum? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat mengharapkan itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas dan wassalamualaikum. Lihat import daripada minyak ke Indonesia itu setahun hampir 200 triliun. Itu uang negara keluar. Ya, dan import daripada minyak itu 1,5 juta barrel per hari. Kalau tidak salah, nanti tolong dicek gitu. Nah, tentu harus ada solusi. Kalau kita mau menyeimbangkan sesuatu kan harus ada solusi. Nah, salah satunya tadi mobil listrik. Kalau kita lihat dari segi uang, dari Jakarta ke Bali itu biayanya kalau mobil yang pakai premium atau BBM itu 1,1 juta. Nah, dengan mobil listrik 200.000, seperlimanya. Nah, berarti apa? Kan masyarakat, rakyat diuntungkan, apalagi dengan kondisi COVID hari ini yang namanya pemasukan kita berkurang nih. Ya, semua rasa pemasukannya pasti berkurang. Nah, ini bisa menghemat ya dari segi pemakaian BBM diganti oleh listrik untuk berkendaraan. Coba di subscribe. Mangan si kemucan tengen.